masa di dalam hidup dimana semuanya terasa berat sampai kamu ngerasa benar-benar kosong banget hidup. Hidup itu terus berjalan tapi kamu kayak gak benar-benar ada di dalamnya. Secara fisik kamu sehat tapi hatimu mati rasa. Kamu tetap ngerjain sholat, tetap ngaji kayak biasanya tapi rasanya kayak gak connect gitu. Sampai akhirnya kamu mulai bertanya di dalam hati, ya Allah, kenapa hidupku hampa gini? What is wrong with me? Jujur, aku pernah berada di posisi itu. Dan mungkin kamu yang lagi mendengarkan ini juga sedang berada di fase yang sama. Saat itu, hari-hari terasa terlewat gitu aja. Dan rasanya aku cuman pengen lebih banyak tidur, lebih banyak diam, lebih suka bengong, suka menyendiri, jauh dari keramaian, dan rasanya tuh pengen banget hilang bentar aja dari dunia ini. Bukan karena gak bersyukur ya, tapi karena capeknya tuh udah sampai di level yang bikin aku gak tahu lagi harus ngapain. Mungkin saking banyak ujian yang datang ya, jadi rasanya itu kayak draining energi banget, energiku habis. Bahkan aku sempat mikir, kalau misalkan nyawa itu bisa didonorkan, aku pengen mendonorkan nyawaku buat orang-orang yang masih pengen punya hidup yang lebih lama lagi. Sampai suatu hari aku teringat akan nasihat dari umiku bahwa ya hidup itu memang tempatnya kita capek, tempat kita struggle, berjuang mati-matian, tempat kita jatuh, tempat kita diuji habis-habisan, dan satu-satunya tempat dimana kita gak akan capek lagi ya nanti ketika kita di rumah masa depan kita, yaitu di surga. Kesadaran itu pelan-pelan bikin aku menerima bahwa rasa hampa itu bukan tanda aku gagal, justru itu adalah tanda bahwa aku adalah manusia biasa, tanda bahwa aku sedang ditempa, bahwa Allah mau mengisi kekosonganku, tanda bahwa Allah itu sedang membentuk aku dengan cara yang mungkin aku gak suka, tapi pasti aku butuh. Di hari-hari yang gelap itu aku ingat satu ayat yang rasanya itu kayak nembus ke hati, yaitu Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dan setiap aku baca surah ini di dalam sholatku, apalagi pas hidup itu lagi berat-beratnya gitu, aku tuh selalu nangis karena ayat ini tuh emang bener-bener calming banget gitu menurutku. Jadi di tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisyihah, dia menjelaskan bahwa di ayat itu Allah menggunakan kata ma'a yang artinya bersama buat menunjukkan kalau kemudahan itu datangnya dekat banget sama kesulitan, bahkan nyaris barengan, bukan yang harus nunggu lama. Kemudian di tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dijelaskan bahwa ayat ini diulang sebanyak 2 kali untuk ngasih tahu bahwa satu kesulitan itu selalu ditemani dengan 2 kemudahan, yang artinya bahkan di hari yang paling berat pun sebenarnya akan selalu ada kemudahan yang Allah selipkan di sela-sela nafas kita. Mungkin gak langsung berbentuk penyelesaian masalah gitu ya, tapi bisa berupa ketenangan hati. Jadi dengan hati kita yang lebih tenang, kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada dengan sangat mudah. Kemudian aku juga ingat ada ayat lain yang mungkin sering kita dengar, bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, ayat ini itu kayak reminder lembut dari Allah. Kayak seakan-akan bilang ke kita, you are stronger than you think. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kadang kita sering kali merasa gak sanggup. Kita sering menganggap remeh kapabilitas diri kita. Tapi sebenarnya Allah itu lebih tahu kapasitas kita daripada diri kita sendiri.
Dan kalau kita diuji dengan suatu cobaan yang mungkin cobaannya berat gitu ya, itu berarti kita bisa melalui. Dan di antara semua ayat yang aku baca, yang paling bikin aku ngerasa benar-benar diperhatikan banget sama Allah itu adalah ayat ini yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa ayat ini itu turun ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu kabur dari Mekah, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Kondisi mereka itu sedang genting-gentingnya gitu. Banyak sekali musuh yang mencari beliau, dan posisi beliau sangat serba terjepit gitu, membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu super cemas dan juga ketakutan. Kemudian Nabi menenangkan beliau dengan kalimat yang calming banget, jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, maksudnya itu walaupun kita sedang berada di situasi yang kelihatannya itu gelap dan kayak gak ada jalan keluar, Allah itu tetap ada dan selalu ada untuk ngasih kita pertolongan. Allah memberikan ketenangan ke hati Nabi sehingga beliau itu tetap tenang dan malah bisa menenangkan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dari sini kita diajarkan bahwa Allah itu gak pernah meninggalkan hambanya pas lagi susah, dan cobaan itu gak bakal dikasih ke kita melebihi batas kemampuan kita. Sedih, takut, dan berat itu wajar, tapi sifatnya cuma sementara. Dan tugas kita sabar, ikhlas, menerima, dan yakin bahwa di balik semua itu Allah sedang menyiapkan pertolongan dan juga kebahagiaan. Kita mungkin seringkali merasa sendirian, tapi sebenarnya Allah itu gak pernah meninggalkan kita. Bahkan di titik kita yang paling rapuh, Allah itu selalu ada bersama kita. Dan di tengah semua perjuangan itu, aku selalu ingat doa yang dikutip dari doa Nabi Zakaria alaihissalam, yang artinya gini, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Nah, ini tuh selalu nancep di hati aku, karena jujur aja kadang aku merasa kayak, kok rasanya hidupku gini-gini aja ya, sebenarnya doaku itu terkabul gak sih? Tapi kata-kata ini bikin aku ingat bahwa doa itu selalu benar, always. Maybe not in the way that I want, but always in the way that I want. Gak selalu datang sesuai dengan keinginanku, tapi pasti selalu datang dengan sesuai yang aku butuhkan. Pada akhirnya pelan-pelan aku mengerti bahwa rasa hampa itu bukan berarti kita gagal, tapi bagian dari perjalanan pulang kita, perjalanan dari proses penguatan jiwa. Allah kadang membuat hati kita kosong supaya kita bisa kembali memintanya untuk mengisi. Dan itu benar. Justru ketika aku sedang di fase gak punya apa-apa, sedang di fase terendah dalam hidupku, justru di situ aku ngerasa Allah itu dekat banget sama kita. Jadi tenang teman-teman, kamu itu gak lagi dihukum, tapi justru Allah itu sayang banget sama kamu. Kamu itu sedang dibentuk. Allah pengen kita bisa lebih grow up lagi, pengen kita bisa naik level, pengen kita bisa menemukan diri kita sendiri dari sisi yang selama ini belum pernah kita lihat. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa hilang arah, ngerasa kosong, atau lagi gak punya energi untuk apapun, it's okay. Kamu cuma manusia yang lagi berproses. Dan kalau Allah masih memberikan nafas hari ini, itu tandanya Allah itu masih sayang. Allah masih memberikan kesempatan kita agar kita bisa memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih taat. Allah masih punya rencana dan masih menyiapkan hal-hal indah yang belum pernah kamu lihat. Semoga Allah selalu melembutkan hatimu, selalu menerangi langkahmu, memulihkan lelahmu, mengembalikan spark dan juga kebahagiaan dalam hidupmu. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.